Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama pagi hari ini kita mau siapkan setiap hati kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua mengalami begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebab itu mari sama-sama kita bawa setiap hati dan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Pagi hari ini kita percaya bahwa Dia menyediakan sukacita, kekuatan, dan berkat yang baru buat setiap kita. Mari bersama-sama angkat hatimu, naikkan pujian syukur. Katakan, di setiap musim hidup kami Tuhan, Engkau selalu ada dan Tuhan selalu nyata. Kami bawa setiap pujian kami Tuhan. Kami bawa setiap hati kami, naikkan pujian hormat kami bagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang Tuhan lakukan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu Tuhan, perkenananmu ya teguhkan hatiku. Sebab itu kami percaya Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagi. Bersamamu Bapa, oh, ku lewati semua. Terima kasih Tuhan, Engkau yang meneguhkan setiap langkah hidup kami Tuhan. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, oh, memberi pertolongan. Amin Tuhan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, kami melewati setiap masa-masa di dalam hidup kami, melewati setiap musim dalam hidup kami. Engkau selalu ada dalamku Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami datang bersyukur. Haleluya.
ku lewati semua. Terima kasih Tuhan. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Kau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Anugerahmu Kemurahan lepas besar, kemurahan kami terima. melimpah. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, Ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. anugerah-Mu besar. Anugerahmu besar, Amin. melimpah bagiku. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sembah pujian kami bagimu. Kami naikkan di hadapan-Mu. Tidak ada tempat yang lebih baik selain hadirat-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa setiap pujian kami pagi hari ini. Nama-Mu ditinggikan. Oh, sebab hati kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami percaya. Janji-Mu tak pernah berhenti. Kau Engkau yang menepati senantiasa janji-Mu atas hidup kami. Kami percaya penuh Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
percaya Engkau, sebab besar kasih-Mu Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu, janji-Mu senantiasa kami pegang teguh Tuhan. Oh, hanya di dalam nama-Mu, hanya nama Yesus. Haleluya. Oh, segala pujian bagi-Mu Tuhan, hanya nama Yesus. Terima kasih. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Oh, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu yang kami percaya firman-Mu sanggup menuntun jalan hidup kami. Berbicara bagi setiap kami hari ini, nyatakan kehendak dan isi hati-Mu bagi kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau di hari-hari ini. Kami membuka hati roji dan tubuh kami untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, iya kita akan sama-sama membaca firman Tuhan pagi ini. Kita bersyukur ya saudara, dari hari ke hari Tuhan terus menyatakan kasih-Nya buat kita. Sekalipun mungkin kita sedang menghadapi persoalan beban yang berat. Karena memang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Mungkin hari ini kita masih bersuka cita, besok kita mengalami duka cita. Tapi itulah kehidupan. Di balik semuanya itu, saya percaya Tuhan itu pasti punya rencana. Jangan pernah menyerah apapun keadaan kita hari-hari ini, kita terus mau bilang Tuhan itu baik saudara ya. Baik, kita baca 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara yang terkasih, firman ini berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, itu jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Apapun masalah yang kita hadapi di dunia ini, firman Tuhan berkata itu penderitaan ringan, ya. Semua persoalan, mungkin sudah berkata, tapi penderitaan saya itu berat Bu. Tapi saya ini sekarang Bu tidak punya uang. Tapi sekarang ini suami saya selingkuh. Tapi sekarang ini saya sedang sakit. Firman Tuhan berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini ya, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, itu melebihi segala-galanya. Kenapa dikatakan semua penderitaan yang kita alami di dunia ini adalah penderitaan ringan saudara? Karena semua penderitaan, persoalan, masalah yang kita hadapi hari-hari ini itu adalah salah satu cara Tuhan
untuk membentuk iman kita, untuk membentuk hidup kita, untuk membentuk karakter kita, sehingga kita ini memperoleh sesuatu yang lebih berharga di dalam dunia ini daripada emas, perak, permata, yaitu kemuliaan, kehidupan yang kekal. Karena itu Rasul Paulus mengerti benar saudara akan rahasia ini, sehingga dia menulis ini bagi setiap kita. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Dengan kata lain, Tuhan memakai penderitaan, Tuhan memakai masalah sebagai salah satu sistem kerja Tuhan untuk membentuk kita agar kita ini menerima kemuliaan kekal. Jadi cara kerja Tuhan itu bagaimana? Penderitaan. Cara kerja Tuhan itu bagaimana? Persoalan. Cara kerja Tuhan itu bagaimana? Ya, dengan melalui masalah, persoalan, penderitaan. Ya, itulah cara kerja Tuhan. Di dalam setiap penderitaan, dalam setiap persoalan yang kau hadapi, itu di sana dikatakan Tuhan sedang bekerja. Karena penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Jadi saudara coba mulai perkatakan, Tuhan aku percaya suamiku mungkin hari ini berselingkuh, tetapi ini akan mengerjakan bagi kami, bagi keluarga kami itu kemuliaan kekal. Mulai hari ini aku akan menjadi istri yang sungguh-sungguh berdoa bagi suamiku. Mungkin selama ini aku tidak pernah berdoa bagi suamiku. Mungkin selama ini aku kurang berdoa, dan sekarang ketika terjadi persoalan ini, aku percaya Tuhan sedang turut bekerja. Penderitaanku sekarang ini mengerjakan bagiku kemuliaan kekal. Mari kita mengerti cara kerjanya Tuhan saudara. Ya, jadi menjadi pengikut Kristus itu bukan enak-enak terus. Selama kita ada di dunia ini yang namanya penderitaan itu pasti ada, tetapi Tuhan memakai penderitaan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Mengapa sampai hari ini saya tetap kuat berdiri teguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena saya sudah melewati banyak penderitaan, dan di balik setiap penderitaan itu saya melihat Tuhan mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kemuliaan kekal bagi hidup saya. Saudara, ketika engkau saat ini mungkin sedang diproses, pandanglah penderitaan itu sebagai salah satu cara kerja Tuhan. Ya, agar engkau terus bergumul buat keluarga, buat suami, buat istri, buat anak-anak. Ya, mungkin engkau sedang mengalami masalah dalam pekerjaan. Tuhan mengizinkan ada persoalan, tantangan datang. Biarlah engkau mempercaya lewat penderitaan itu mengerjakan. Penderitaan yang kita alami sedang mengerjakan sesuatu yang nilainya sampai pada kekekalan. Dan itu jauh lebih melebihi segala-galanya. Itu jauh lebih besar daripada penderitaan kami, kata Rasul Paulus. Waktu kita mengerti ini, maka kita itu bisa berkata bahwa penderitaan kita itu hal yang biasa. Karena ada kemuliaan kekal yang menanti kita, saudara. Ya, di sana dikatakan ayat yang ke-18, sebab itu kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Banyak orang menjadi kecewa sebab dia melihat yang kelihatan. Banyak orang menjadi putus asa karena dia melihat yang kelihatan, padahal orang percaya melihat segala sesuatunya itu memakai mata iman kepada yang tidak kelihatan. Kenapa kita seringkali kecewa dengan suami, dengan keadaan ketika kita melihat sesuatu tidak terjadi sesuai yang kita mau? Ya karena kita ini hanya melihat dengan mata jasmani, sebatas yang bisa kita lihat. Ketika keadaan atau seseorang tidak memberikan respon seperti yang bisa kita lihat, maka kita akan kecewa. Tapi dalam hidup ini Tuhan mengajarkan kepada kita ada satu mata yang bisa kita pakai untuk memandang sesuatu yang sifatnya kekal. Memandang janji Tuhan, memandang sesuatu yang luar biasa, yaitu dengan mata iman. Hanya orang-orang yang hidup mata imannya lah yang akan berkata seperti ini, sebab itu kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ya, sementara banyak orang mengejar hanya yang kelihatan. Mari kita belajar hari-hari ini untuk mengejar apa yang tidak kelihatan. Sebab semua yang kelihatan itu pasti sementara. Dan yang tidak kelihatan itu nilainya itu kekal sampai selama-lamanya.
Saudara, penderitaanmu itu sementara, tetapi nilai dari penderitaanmu itu yang akan menimbulkan iman, yang akan menimbulkan ketekunan, yang akan menimbulkan proses bagi pertumbuhan karakter kita, itulah yang abadi. Mari kita mulai belajar melihat dengan mata iman. Ya, dan bukan hanya dengan mata jasmani, karena mata jasmani terbatas pada apa yang kelihatan, tetapi mata iman melihat sampai kepada yang tidak terlihat. Biarlah hari-hari ini kita juga mau berkata, Tuhan, kami mau terus mencari hal-hal yang tidak terlihat oleh mata. Ya, kami mau mengejar apa yang bersifat kekekalan itu, Tuhan. Kami tidak mau hanya melihat sebatas yang bisa kami lihat, tapi kami mau melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Dan hari ini saudara, biar kita mau berkata pada Tuhan, bahkan sekalipun kami belum melihat janji-Mu digenapi, kami akan tetap mempercayai Tuhan. Kami akan tetap bersuka cita karena Tuhan. Kami akan tetap berkata bahwa Tuhan itu baik. Walau ku tak dapat melihat semua jalan-jalan dan rencana-Mu Tuhan, namun hati kami mau tetap percaya bahwa yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi hidup kami. Biarlah kita mau datang pada Tuhan pagi hari ini, kita mau berkata, Tuhan terima kasih. Walau kami tidak dapat melihat semua rencana-rencana-Mu, tapi kami mau tetap percaya melihat dengan mata iman kami di hadapan Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah walau ku tak dapat berharap, ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup kami Tuhan. Amin. Hidupku namun hati kami, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk, sekali lagi katakan, walau ku tak dapat melihat, dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan. Amin. Rencana-Mu Tuhan, namun hati kami, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah walau kami tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup kami Tuhan. Amin. Hidupku namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami tahu Tuhan selalu ada untuk kami, walaupun kami belum melihat. Ajar kami untuk percaya, melihat dengan mata iman kepada Tuhan. Karena itu berkati setiap mereka yang setia bangun mengikuti mezbah syukur pagi ini Tuhan. Anugerah rahmat Tuhan, bahkan penyertaan yang sempurna turun atas kehidupan kami. Yang berulang tahun hari ini Tuhan, terima kasih anugerah-Mu melimpah. 1 tahun lagi Tuhan tambahkan semakin dewasa dalam kerohanian dan juga dewasa di dalam iman. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk yang terbaring sakit hari ini Tuhan jamah sembuhkan, lawat agar beroleh kesembuhan daripada Tuhan. Berkati setiap mereka Bapa yang hari-hari ini sakit, memiliki pergumulan yang berat, beban yang berat, Tuhan angkat, berikan kelegaan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang bekerja di rumah, di luar rumah, dalam rumah, Tuhan menyertai, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Tuhan juga memberkati Bapa untuk setiap mereka yang hari-hari ini terus mengandalkan Engkau. Biarlah Tuhan berikan pekerjaan yang belum punya pekerjaan. Tuhan bukakan setiap jalan yang tertutup. Berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati wakilnya, jajaran kabinet yang ada, berkati bangsa kami Indonesia, hujan pertobatan tercurah.
Mari kita berdoa bersama Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom.